bisa panggil aku Ica. Di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai simple present tense. Nah, di sini aku akan bahas apa sih itu simple present tense dan bagaimana sih penggunaan simple present tense dan bagaimana cara membuat simple present tense dengan formula agar menjadi kalimat simple present tense yang baik dan benar. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Sebelum masuk ke dalam pengertian apa sih present continuous tense itu, kita simak baik-baik nih, kita kuliti lagi apa itu artinya present continuous bahkan tense. Present sendiri merupakan memiliki arti masa sekarang. Apabila continuous merupakan kegiatan yang sedang berlangsung, yang terjadi sekarang. Tense sendiri atau biasa disebut tenses merupakan sebuah perubahan kata kerja mengikuti perubahan waktu, di mana present continuous tense ini merupakan sebuah kegiatan berlangsung yang terjadi di masa sekarang. Bahwa present continuous tense adalah bentuk tenses yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu atau menyertakan aksi yang sedang berlangsung selama waktu tertentu. Nah, bagaimana sih kita tahu bahwa kalimat ini merupakan sebuah kalimat present continuous tense? Nah, jadi ciri-ciri present continuous tense ini terdapat beberapa. Di antaranya yaitu penggunaan to be. Nah, to be sendiri digunakan untuk menyatakan keadaan, identitas, ataupun sifat seseorang ataupun sesuatu. Dalam artian mudahnya, to be ini merupakan sebuah kata ganti. Dimana kan kita tahu nih, terdapat subjek. Subjek itu adalah I, you, they, we, he, she, it. Dimana subjek tersebut memiliki to be. To be untuk present continuous tense di antaranya yaitu pada I itu adalah to be-nya am. Apabila you to be-nya are, we dan they to be-nya are, he, she dan it to be-nya is. Jadi apabila di dalam satu kalimat tersebut terdapat to be, bisa jadi nih itu adalah present continuous tense. Nah, tidak hanya itu, kita juga harus lihat nih, kira-kira pada kalimat tersebut menggunakan kata kerja keberapa ya? Dan apakah dalam kata kerjanya itu memiliki tambahan atau imbuhan ing? Nah, kita harus lihat itu. Karena salah satu ciri selanjutnya adalah di dalam present continuous tense menggunakan kata kerja pertama, di mana kata kerja pertama di akhir kata akan memiliki sisipan atau tambahan ing. Kata kerja ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek. Oke, nah dua ciri-ciri itu belum cukup untuk menilai satu kalimat ini merupakan kalimat present continuous tense. Bisa dilihat lagi nih, dalam kalimat tersebut apabila memiliki ada kata-kata yang merucut pada keadaan situasi lagi ataupun sedang atau keadaan yang sedang berlangsung, nah itu bisa jadi adalah present continuous tense. Karena present continuous tense ini merupakan sebuah kata atau kalimat yang sedang terjadi, di mana subjeknya ini sedang melakukan sesuatu atau sedang beraktivitas. Dalam artian situasi yang dilakukan adalah sedang berlangsung. Contoh selanjutnya adalah dalam present continuous tense itu biasanya ada adverb of time, di mana adverb of time ini biasanya menggambarkan situasi yang sedang berlangsung. Contohnya adalah sekarang, hari ini, bulan ini, minggu ini, atau semester ini, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, untuk memudahkan teman-teman untuk menilai mana sih kalimat yang merupakan present continuous tense dan bagaimana sih cara menyusun kalimat present continuous tense, maka teman-teman bisa mudah dengan sebuah rumus. Nah, rumusnya yaitu adalah jika present continuous tense menggunakan kalimat positif, rumus yang pertama adalah subjek. Subjek ini merupakan sosok ataupun siapa yang dikatakan dalam kalimat. Bisa itu sebagai pembicara ataupun orang lain yang diajak bicara ataupun siapa saja yang dibicarakan. Contohnya, subjek ini ada beberapa. Di antaranya ada I, you, we, they, he, she, dan it. Nah, setelah subjek, maka subjek itu akan ditambah oleh be. Be ini ada apa saja sih? Be. Untuk subjek I adalah am. Untuk subjek you adalah are. Untuk subjek we dan they adalah are. Untuk subjek he, she, dan it adalah is. Jadi, to be di dalam kalimat positif bisa am, are, ataupun is. Kemudian, setelah subjek dan juga be, maka akan ditambah verb one. Verb one ini merupakan kata kerja pertama, di mana kata kerja tersebut nantinya akan ditambah oleh sisipan ing. Jadi contohnya adalah kata kerja makan. Makan itu kan adalah kata kerja pertama. Kata kerja pertamanya adalah eat. Eat kemudian di dalam present continuous tense ini nantinya akan ditambah ing. Jadinya eating. Di mana eating ini merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh seseorang. Oke, selanjutnya setelah verb one atau kata kerja pertama, maka akan selanjutnya ditambah oleh komplement. Komplement ini merupakan sebuah kata keterangan, di mana kata keterangan ini bisa keterangan tempat ataupun keterangan situasi yang sedang dilakukan ataupun dialami oleh subjek. Apabila keterangan waktu ini merupakan waktu di mana subjek ini melakukan kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya pada kalimat negatif. Pada kalimat negatif ini sebenarnya rumusnya hampir sama dengan kalimat positif. Namun, ada bedanya nih, yaitu setelah subjek plus to be, dalam kalimat negatif ini ditambah not. Not ini merupakan salah satu ciri kalimat negatif. Setelah not itu plus verb one plus ing seperti yang kalimat positif, kemudian plus komplement. Contohnya adalah
he is not dancing on the stage, dimana subjeknya adalah he, kemudian ditambah to be-nya adalah is, kemudian plus not atau kata yang menentukan tidak. Jadi not itu artinya tidak. Not dancing, tidak sedang menari. Not dancing on the stage, di atas panggung. Jadi dia tidak sedang menari di atas panggung. Jadi not di dalam present continuous tense merupakan sebuah kata yang menggambarkan tidak sedang atau tidak melakukan. Kemudian yang ketiga adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya, di mana dengan rumus be, kemudian be itu adalah to be, yang mana to be tadi udah saya jelaskan adalah ada am, is, are, kemudian plus subject, plus verb one, plus ing tentunya, dan juga plus complement. Tidak lupa dengan tanda tanya. Contohnya adalah di saat kelas tiba-tiba si Dian bertanya kepada Ina, karena Ina sedang kayak seperti tengkurap gitu. Ina, are you crying right now? Apakah kamu sedang menangis sekarang? Nah, jadi to be tadi biasanya kan subjek dulu, kemudian to be. Apabila di kalimat interrogatif ini, maka to be dulu, baru subjek. Jadi, maka nantinya akan menjadi kalimat tanya. Setelah mengerti formula untuk pembuatan present continuous tense atau bagaimana sih cara menganalisis kalimat itu present continuous tense, teman-teman bisa melihat salah satu contoh berikut ini, how to ask present continuous tense. Di sini diterangkan oleh satu contoh saja untuk 3 kalimat positif, negatif, dan interrogatif agar teman-teman semakin paham dan tahu bagaimana sih present continuous tense itu. Langsung saja pada yang pertama, kalimat positif, di mana tadi sudah diketahui formulanya adalah subject plus to be, di mana to be tadi am, are, is, verb one plus ing plus complement. Kalimatnya adalah we are studying English right now. Jadi kami sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Itu sudah masuk dalam kalimat positif, di mana subjeknya adalah we, to be-nya adalah are, studying adalah verb one plus ing tentunya, dimana tadi kan verb one-nya study, di plus ing jadi studying. Kemudian plus complement, complementnya adalah complement yang menyatakan adverb of time, yang memiliki waktu right now, artinya sekarang. Jadi mereka sekarang sedang belajar bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah kalimat negatif, di mana kalimat negatif ini memiliki formula subject plus to be, di mana to be tadi am, are, is, plus not yang artinya tidak, plus verb one, ing, plus complement. Kalimatnya adalah we are not studying English right now. Berarti kan kami, di mana kami tadi sudah dikatakan kalimat yang pertama adalah subject, to be-nya are, kemudian plus not studying, tidak sedang belajar English right now. Jadi bedanya pada kalimat positif dan negatif, kalau kalimat positif tadi sewajarnya biasa saja tanpa not, kalau kalimat negatif itu memakai not setelah to be-nya. Kemudian yang ketiga adalah kalimat interrogatif, di mana kalimat interrogatif ini merupakan kalimat tanya. Subjek ini biasanya ditanyai oleh lawan bicaranya. Atau tidak, subjek ini sedang mengajak berbicara lawan bicaranya. Seperti rumus yang awal, ini lumayan beda nih, di mana rumusnya adalah to be dulu, kemudian subject, kemudian verb one, kemudian complement, dan diikuti oleh tanda tanya. Contohnya, are we studying English right now? Tadi kan we are studying English right now. Pada kalimat interrogatif, jadi itu to be-nya dulu yang digunakan, yaitu are. Are we itu subject, are we studying? Studying merupakan hal yang sedang dilakukan, English right now. Jadi dia bertanya kepada lawan berbicaranya, apakah kita atau kami akan belajar bahasa Inggris sekarang? Rumus tadi. Kemudian contoh lainnya ada beberapa nih. Di antaranya adalah he is watching TV, di mana dia sedang melakukan kegiatan menonton TV. Kemudian yang kedua adalah he is swimming right now, di mana dia sedang berenang sekarang. I'm sleeping, di mana ini pembicara sedang berbicara bahwa saya sedang tidur. Kemudian yang terakhir adalah they are studying English grammar, di mana pembicara berkata bahwa mereka sedang belajar bahasa Inggris grammar sekarang. Oke, selanjutnya adalah use of the present continuous tense, di mana di sini akan dibahas nih penggunaan kalimat present continuous tense dan fungsi present continuous tense itu sendiri. Terdapat 5 fungsi present continuous tense. Di antaranya yang pertama adalah action happening now, di mana action happening now ini merupakan present continuous tense akan menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi atau sedang berlangsung. Nah, sudah dijabarkan, the present continuous tense is commonly used to describe action that are happening now or at the present moment, atau aksi yang sedang terjadi sekarang. Contohnya adalah I'm drinking right now, di mana itu menyatakan dan menjabarkan bahwa saya sedang meminum kopi sekarang. Saya sedang minum kopi sekarang. Kemudian yang kedua adalah she's talking to her friend on the phone, di mana sedang menjelaskan bahwa dia sedang berbicara dengan teman
nya di telepon. Yang ketiga adalah they are playing soccer in the park. Dia sedang bermain bola di taman. Jadi kalimat tersebut dikatakan dan dinyatakan untuk menunjukkan aksi-aksi yang sudah terjadi, baik yang menyatakan itu orang pertama maupun orang kedua atau bahkan orang ketiga. Kemudian yang kedua adalah temporary action or situation atau temporary event, di mana pada fungsi ini present continuous tense memiliki fungsi untuk menyatakan tindakan yang lebih lama terjadi, namun hanya dalam waktu sementara saja. Jadi present continuous tense ini dapat digunakan untuk menceritakan kejadian yang berlangsung dalam kurun waktu yang agak lama, namun hanya sementara saja. Contohnya pada saat kita les, itu kan les itu hanya terjadi dalam waktu sementara saja ya. Jadi itu bisa menggunakan present continuous tense. Kalau enggak ya menyatakan musim, kayak summer, terus musim panas, musim hujan, itu bisa menggunakan present continuous tense. Karena kan itu merupakan sesuatu yang terjadi atau situasi yang sedang terjadi, namun tidak berlangsung dengan kurun waktu yang sangat lama atau bertahun-tahun, itu tidak. Nah, contohnya antara lain yaitu she is studying with her sister for a few days, dimana dia sedang tinggal bersama saudara perempuannya atau kakaknya selama beberapa hari. Dimana hal tersebut dapat diketahui bahwa kalimat present continuous tense-nya itu menyatakan hanya beberapa hari saja, tidak. Jadi dia tidak tinggal bersama kakak atau saudara perempuannya ini selama bertahun-tahun bahkan berbulan-bulan, itu tidak ya. Yang ketiga adalah a new pattern of habit, dimana present continuous tense ini memiliki fungsi untuk menyatakan kebiasaan baru, dimana itu digunakan untuk menonjolkan kontras antara kebiasaan lama dan kebiasaan baru. Contohnya di dalam kalimat adalah these days people are reading emails a lot less than they used to a few years ago. Yang mana dalam kalimat tersebut dinyatakan hari ini orang-orang menulis email jauh lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Jadi pada kalimat present continuous tense ini dapat menyatakan kebiasaan baru. Yang keempat adalah future tense, di mana future tense ini merupakan fungsi untuk menceritakan sesuatu yang sudah dibahas atau direncanakan sebelumnya dan akan terjadi di dalam waktu dekat ini. Namun kadang bisa masuk dalam simple future tense, dan simple future tense ini akan kita bahas di next video. Nah, salah satu contoh pada penggunaan fungsi future tense pada present continuous tense antara lain adalah I'm meeting my friend for dinner tonight. Yang kedua adalah they are flying to New York next week. Dan yang ketiga adalah she is attending a conference in London the next month. Nah, kita coba kuliti salah satu contohnya, yaitu yang terakhir, she is attending a conference in London next month, dan mana dia akan menghadiri konferensi di London bulan depan. Nah, hal itu merupakan sebuah planning atau sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi sebelumnya sudah direncanakan bahwa bulan depan ini dia akan pergi ke London untuk mengikuti sebuah conference di sana. Nah, dan yang terakhir ini adalah annoying or repetitive action, di mana annoying or repetitive action ini, the present continuous tense can also be used to describe annoying or repetitive action that are currently happening. Annoying or repetitive action ini merupakan sebuah tindakan mengganggu atau berulang. Jadi present continuous tense dapat digunakan untuk menggambarkan tindakan mengganggu atau yang sering berulang terjadi. Contohnya nih, di kelas B, he is always interrupting me when I'm speaking. Jadi dia selalu menyela saya saat saya berbicara. Jadi tindakan itu kan sangat mengganggu ya. Itu dapat menggunakan present continuous tense dalam penyebaran kalimatnya. Oke, untuk yang terakhir adalah uses of the present continuous tense. Jadi kapan sih present continuous tense ini tidak bisa digunakan? Nah, perlu diingat, jangan gunakan present continuous tense untuk semua peristiwa yang terjadi di masa sekarang, yang terjadi secara normal atau dalam kurun waktu yang lama serta berulang-ulang. Jadi perlu diketahui ada 4 keadaan di mana present continuous tense ini tidak bisa digunakan seperti yang saya jabarkan tadi. Yang pertama adalah states and condition. Present continuous tense not be used to describe states and condition that are not temporary. Di mana present continuous tense ini tidak dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan dan kondisi yang tidak sementara. Tidak sementara berarti artinya kondisi atau keadaan tersebut terjadi secara berulang-ulang atau sudah menjadi habit atau kebiasaan. Itu makanya tidak bisa digunakan present continuous tense ya. Nah, untuk yang kedua adalah habits and routine. Nah, sudah saya singgung untuk yang pertama. Tadi kan habits and routines ini tidak bisa menggunakan present continuous tense. Not to be used to describe habits and routines. Instead, use this simple present tense. Jadi, teman-teman tidak bisa menggunakan present continuous tense. Teman-teman bisa menggunakan simple present tense sebagai gantinya. Karena apa sih? Karena kejadian yang teman-teman lakukan itu secara berulang-ulang dan sudah menjadi rutinitas teman-teman biasanya. Padahal sudah saya singgung awal tadi bahwa present continuous tense tidak bisa digunakan untuk kejadian yang tidak sementara atau berulang-ulang. Nah, yang ketiga adalah
Non-continuous verb. Nah, pengertian non-continuous verb ini yaitu adalah present continuous tense not be used with non-continuous verb, also known as stative verb. This verb describe a stage or condition rather than an action. Jadi, present continuous ini tidak digunakan kata kerja non-continue atau kata kerja statistik. Kata kerja statistik ini apa sih? Kata kerja statistik ini merupakan sebuah keadaan atau kondisi. Jadi kata kerjanya ini lebih menggambarkan keadaan atau kondisi, bukan menggambarkan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi apabila dalam sebuah kalimat sudah menggambarkan suatu keadaan atau kondisi, bukan sebuah tindakan, maka present continuous ini tidak dapat digunakan. Nah, selanjutnya adalah complete action. Nah, complete action ini maksudnya gimana sih? Complete action ini, jadi present continuous tense-nya ini tidak digunakan untuk menggambarkan tindakan yang telah selesai. Lebih baik apabila menggambarkan tindakan yang sudah selesai, gunakan simple past tense. Nanti untuk simple past tense, kita akan bahas di next video. Linknya aku kasih di bawah ini ya.